Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda semua? Kiranya tetap dalam penyertaan dan juga perlindungan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus saja. Dan pagi ini kita masih seperti minggu yang lalu, yakni dalam suasana ibadah namun tetap di rumah masing-masing. Kiranya tetap bisa menjadi berkat walau apapun yang terjadi, dan berdoa. Mari kita berdoa dan berharap bersama-sama supaya ini menjadi ibadah yang terakhir di rumah. Karena besar harapan saya untuk minggu depan kita bisa memulai ibadah di gereja. Dan doakan juga karena nanti sore saya bersama dengan perancang akan membicarakan berkaitan dengan persiapan ibadah dengan tata kelola dan pola yang baru, yang sesuai tentunya dengan anjuran protokol dengan hidup new normal seperti yang digaungkan atau seperti yang diperintahkan atau disosialisasikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, sebelum kita pagi ini masuk di dalam kebenaran firman Tuhan dan kita belajar bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu meminta penyertaan dan juga hikmat yang daripada Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami kembali berkesempatan untuk dapat belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Dan walaupun masih di rumah masing-masing di dalam menjalankan ibadah Sabat ini, namun kami percaya bahwa berkat Tuhan tetap melimpah dan tercurah dalam kehidupan kami semua, baik secara pribadi maupun keluarga kami. Dan kiranya ibadah kami, juga pembelajaran firman Tuhan kami pagi ini berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap jemaat yang lainnya. Dan berilah kami hikmat untuk siapapun yang mendengarkan video ini, rekaman ini. Tuhan memberi mereka berkat juga hikmat ketika mereka sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara dengan atau berkaitan dengan hidup yang baru, atau dalam istilah sekarang disebut dengan new normal atau kebiasaan baru di dalam menjalani hidup setelah pandemi ini berlangsung. Walaupun sesungguhnya belum benar-benar selesai, dan bahkan Sabtu tanggal 6 Juni tercatat Indonesia mencapai puncak terbesar di dalam penularan virus yang kurang lebih sekitar 990 sekian jiwa terdampak atau tercatat positif COVID Corona. Namun pemerintah tetap berupaya untuk menjalankan kehidupan yang normal, menjalankan roda perekonomian, menjalankan aktivitas yang lain dengan normal, tentunya sesuai protokol yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk mencegah penularan virus, meskipun kita tetap beraktivitas secara normal, termasuk ibadah. Di beberapa tempat ibadah sudah dimulai ibadah tentunya dengan protokol yang sudah dianjurkan dan diperintahkan oleh para pemerintah dan juga pejabat daerah lainnya. Nah, maka adalah bijak bagi kita juga untuk mengikuti hal tersebut. Namun demikian, saya percaya bahwa kekhawatiran tentu masih menyelimuti diri kita. Termasuk juga saya ketika dicanangkan bahwa sekolah juga tetap akan dijalankan meskipun dengan kondisi yang seperti ini, dengan berbagai macam protokol yang ada. Tapi siapa orang tua yang tidak khawatir ketika membiarkan anaknya ke sekolah dengan pandemi yang belum selesai? Saya pun khawatir. Dan kemudian ketika kita masuk ke dalam ibadah dengan pola new normal, tentu juga saya sangat memaklumi ketika masih ada orang yang khawatir untuk beribadah bersama-sama di gereja. Pun saya juga demikian. Walaupun tetap ada protokol-protokol yang harus dipatuhi. Tapi siapa yang tidak khawatir dengan keadaan seperti ini? Bagaimana dengan hari esok? Bagaimana tentang kelanjutan cerita kehidupan kita ke depan? Tentu semuanya karena ketidakjelasan itu, berbagai macam ketidaktahuan kita tentang masa depan tentunya membuat siapa saja pasti bisa merasa was-was dan juga khawatir. Namun tahukah Anda ada satu cerita yang tertulis di dalam Alkitab ketika Yesus Kristus dibangkitkan atau bangkit dari kematian, khususnya yang tercatat dalam kitab Markus pasal yang ke-16. Di sana tercatat bagaimana ketika murid-muridnya mendatangi kubur itu dan tidak menemukan Kristus,
Nah, kemudian mereka dijumpai oleh malaikat, dan malaikat itu berpesan satu hal kepada murid-murid yang ada di sana. Apa itu? Mari kita buka di dalam Alkitab pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Markus pasal 16 ayatnya yang ke-7. Ada baiknya Anda membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, tapi saya akan mempersingkat waktu dengan membaca satu ayat saja. Markus pasal 16 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus." Ia, yang adalah Yesus tentunya, sudah mendahului murid-muridnya itu ke Galilea. Ketika para perempuan itu menjenguk kubur Yesus di pagi hari, maka ada satu pesan yang harus disampaikan kepada para murid-murid, termasuk khususnya Petrus, bahwa Yesus sudah mendahului mereka semua ada di Galilea. Untuk apa? Untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ada satu pesan yang hendak disampaikan Yesus Kristus kepada murid-muridnya di Galilea. Salah satunya tentang bagaimana ia naik, dan juga akhirnya ada amanat agung yang disampaikan di sana. Ada tugas-tugas baru, ada janji-janji baru yang sudah Tuhan persiapkan ketika Tuhan mendahului murid-muridnya ada di Galilea. Nah, apa relasinya, apa hubungannya dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal tentang persiapan menyambut new normal? Saya mau katakan bahwa untuk apapun yang terjadi saat ini dan esok hari yang kita tidak pernah tahu, percayalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah mendahului kita di depan. Yesus berada di depan kita, menunggu kita, mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya untuk kita semua. Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan khawatir, mari kita tetap waspada, dan kita lakukan yang terbaik dari apa yang kita bisa. Dengan protokol kehidupan yang baru, dengan suasana yang seperti ini yang tentunya jauh berbeda dari hidup-hidup kita yang sebelumnya. Percayalah bahwa Tuhan ada di depan kita, memberkati kita, dan mempersiapkan masa depan yang lebih indah. Anak-anak yang mulai masuk sekolah, tentunya khususnya yang sekolah baru, SMP naik ke SMA, SMA naik ke kuliah, SD ke SMP, dan sebagainya. Jalani hari-hari barumu dengan penuh percaya diri. Karena apa? Tuhan sudah mempersiapkan bagimu satu berkat yang indah di hadapanmu. Maka jangan khawatir, jangan was-was. Yesus ada di depan kita, mempersiapkan segala sesuatu yang baik bagi kita semua. Sebab itu, mari kita sambut kehidupan yang baru, new normal, kebiasaan yang baru. Tentunya dengan tidak over percaya diri. Bukan mentang-mentang sudah pakai masker, sudah pakai hand sanitizer atau sabun cuci tangan, kemudian kita merasa kebal. Tidak, kewaspadaan tetap ada, namun jangan pernah khawatir untuk apa yang akan terjadi pada hari esok. Karena kita percaya bahwa Tuhan ada di hadapan kita, Tuhan ada di depan kita untuk menyertai kita, memberkati kita, menyiapkan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tentunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, demikian firman yang bisa saya sampaikan. Saya benar-benar berharap ini yang terakhir, karena saya memiliki harapan besar minggu depan kita bisa bertatap muka dalam ibadah, meskipun dengan tata cara dan pola ibadah yang berbeda, yang baru. Dan saya harap kita bisa mengkondisikan dan bisa membiasakan diri dengan kondisi-kondisi yang baru itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang pagi ini boleh kita pelajari bersama-sama. Kiranya boleh menambah semangat bagi kita, menambah wawasan bagi kita, tentunya juga menambah kepercayaan diri bahwa untuk apapun yang terjadi, Tuhan senantiasa ada di depan kami, menunggu kami, mempersiapkan segala yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa di dalam segala kekhawatiran kami, ketika kami meletakkannya di dalam Kristus Yesus, maka akan ada jalan keluar, ada solusi yang boleh kami ambil sebagai bagian dari berkat kehidupan kami semua.
Ajari kami untuk tetap berserah kepada Tuhan untuk apapun yang terjadi, sehingga kami bisa menjalani hidup meskipun dengan suasana baru, dengan cara hidup yang baru, tapi kami tetap dapat bertahan atas semua ini. Karena sesungguhnya hanya kekuatan Tuhanlah yang dapat membuat kami bertahan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami. Jika ada hal yang kurang berkenan bagi Tuhan, terlebih dari apa yang hamba-Mu sampaikan, kiranya Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya. Berkati mereka yang pagi ini mendengarkan firman Tuhan ini dan merenungkannya siang dan malam dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk siapapun yang mendengarkan rekaman khotbah ini, Tuhan Yesus memberkati mereka dimanapun mereka berada dan untuk apapun yang mereka lakukan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.